Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk chapter ke-10 untuk hari ini kita bisa Mbak mulai dalam tema pendaftaran tanah. Di mana di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah bicara terkait hak-hak tanah maupun cara mendapatkan tanah dan juga program nasional untuk pembangunan. Nah, untuk pendaftaran tanah bisa kita diskusi bersama bahwa pendaftaran tanah pada pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Ini sebenarnya dasarnya tetap UU PA 1960 ya. Nomor 5 tahun 1960. Yang mana kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus. Ini pendaftaran tanah yang berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atau satuan rumah susun serta hak tertentu yang membebaninya. Jadi di dalam gambaran umum pendaftaran tanah ini bisa dilakukan oleh perorangan, bisa dilakukan oleh badan hukum. Tujuannya adalah untuk memperjelas posisi tanah tersebut supaya tercatat di BPN. Jadi contohnya ketika ada perorangan tanah yang sebelumnya itu belum bersertifikat, kita daftarkan untuk kita tingkatkan haknya menjadi sertifikat. Atau ada tanah tiga, kita jadikan satu, itu pun melalui pendaftaran. Atau ada tanah yang dulunya wakaf atau hak waris, kita pecah, disesuaikan dengan haknya hak warisnya masing-masing, itu didaftarkan supaya tercatat secara yuridis. Apakah ada persyaratan-persyaratannya? Ada. Untuk pendaftaran tanah ini yang jelas, yang pertama adalah untuk persyaratan ya. Nah ini bisa jadi kita ngelihat itu untuk yang pertama ada dokumennya, ada syarat-syaratnya ya. Dokumennya dibawa untuk dilakukan apa nantinya? Dilakukan pengukuran ulang oleh BPN. Apa betul tanah yang kita tempati itu sesuai dengan yang tercatat? Seringkali yang posisinya masih petok. Petok D ukuran sekian. Seringkali rumah itu atau tanah itu tidak sama dengan SPPT-nya. Itu butuh penegasan. Nah, sehingga di dalam BPN ini akan memberikan form atau formulir untuk diisi dengan membawa persyaratan dokumen lengkap. Setelah mengisi formulir yang ada di BPN, maka dari pihak Badan Pertanahan ini akan mengecek, memverifikasi keberadaan tanah itu. Tanah itu diverifikasi, salah satunya membawa alat ukur di sana. Titiknya di mana, luasannya berapa, sesuai tidak dengan catatan yang sebelumnya dipunyai oleh pemilik. Makanya seringkali ketika diukur,
bangunan rumah itu ditertibkan. Ada tanahnya orang yang didirikan bangunan oleh orang lain. Itu pun akan jelas ketika petugas ukur itu datang. Bisa jadi ketika implementasi petugas ukur datang, tanah tersebut bisa bertambah, bisa juga berkurang. Dilihat secara langsung. Meskipun sekarang ini sudah ada satelit, tapi diukur secara langsung. Yang penting satu, dia tidak posisi sengketa. Artinya apa sengketa ini? Ada persoalan hukum, ada sengketa antara pemilik pertama dengan pemilik kedua. Kalau dia waris, ada sengketa waris yang belum tuntas. Sehingga pemerintah ini secara terus-menerus ini memberi fasilitas kepada warga negara, khususnya ini untuk perorangan-perorangan itu untuk mendaftarkan tanahnya supaya tahu secara yuridis seperti apa dan mereka punya bukti kepemilikan secara keperdataan jelas. Itu untuk perorangan. Yang kedua, untuk badan hukum, mau dia PT, mau dia CV, atau mau dia bentuknya yayasan atau lembaga. Nah, ini diperjelas. Kalau PT, semisal ada pendaftaran tanah untuk HGU, guna usaha, atau posisinya di sana adalah HGB untuk tanah-tanah lembaga atau tanah-tanah yayasan. Ini harus didaftarkan ulang. Karena izin-izin itu, semisal contohnya untuk hak guna usaha atau hak guna bangunan, ini ada batasnya. Karena secara keperdataan tanah itu bukan milik mereka. Jadi ada masanya, semisal 25 tahun, 20 tahun, atau 15 tahun. Contoh Putri ngelola perkebunan yang ada di Wonosalam. Dia punya PT, perusahaan. Nah, perusahaan itu untuk menggarap perkebunan itu harus di sertifikatnya ini kan ada hak guna usaha, hak usaha. Nah, hak usaha ini selama 20 tahun atau 25 tahun. Bagaimana setelah 20 atau 25 tahun ini akan diurus untuk diperpanjang selama 15 tahun. Bagaimana kalau semisal hasilnya perpanjangnya habis, dia sudah tidak berhak lagi. Makanya seringkali ada banyak tanah-tanah terlantar maupun tanah-tanah itu sengketa karena secara keperdataan tidak jelas. Nah, selanjutnya yang ketiga ini tanah apa? Ada tanah yang belum tercatat di BPN. Semisal mereka menempati ruangan atau menempati tanah di pegunungan. Dia sudah hampir 30 tahun, bisa dibuktikan secara administrasi, melalui RT RW, bisa dibuktikan melalui bukti dari desa kalau dia itu sudah tinggal di situ selama 20-30 tahun. Diajukanlah di sana. Apalagi sekarang di pemerintah ini sudah ada program PTSL. Kalau dulu kan Prona ya, adjudikasi. Nah, sekarang PTSL, pensertifikatan biaya murah, dikoordinir desa, bagi mereka-mereka yang kurang mampu bisa mengikuti PTSL. Anggarannya berapa Pak? Itu tergantung di desanya masing-masing. Budgetnya yang penting murah dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Itu terkait dengan pendaftaran tanahnya. Tujuannya apa di situ? Tujuannya untuk memperjelas secara yuridis. Nah, ini tadi disebutkan kan dalam bentuk peta atau daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun atau yang lainnya. Selanjutnya, pemeliharaan data pendaftaran tanah. Ini menyangkut dengan
BPN-nya ini. Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian. Nah, ini berdasarkan pasal 36 PP 24 tahun 1997. Jadi bisa kita ketahui bersama bahwa pemeliharaan data pendaftaran tanah yang dilakukan BPN ini untuk menyesuaikan data-data yang dipunyai oleh yang pendaftar tadi. Contoh, Naila ditinggali sama kakeknya ini, Nutana. Nah, tanah ini masih berupa petok D atau belum ada jenis apa ya tanah itu statusnya belum jelas. Nah, ini akan diperjelas kepada BPN. Apa betul Pak ini saya nggarap sudah sekian tahun. 20 tahun yang lalu kita ditinggali tanah. Tetapi namanya tidak ada. Apa benar ini? Oh, ternyata tercatat. Dibukalah warkanya di sana. Jadi warga namanya ada, surat ukurnya ada, buku tanahnya ada. Ini akan ketahuan semua. Sehingga ketika ada sengketa-sengketa, itu akan dibuka lawarkannya, riwayatnya. Contoh, yang di bulan-bulan yang lalu itu ada sengketa pagar laut. Setelah diteliti, apakah ini dulunya itu berupa tambak, kemudian ada abrasi, ada kenaikan air laut sehingga tambak itu tertutupi oleh laut. Secara kasat mata ketika kita ngelihat, loh tambaknya mana? Wong ini air laut sudah naik. Nah, ini bisa dibuktikan dengan melihat warkanya, melihat asal-usulnya. Kenapa ini bisa terjadi? Oh, ternyata ini dulunya memang tambak. Oh, ini dulunya air laut ini pasang. Oh, kalau surut ini akan ketahuan. Oh, ternyata ini dulunya adalah laut murni. Tidak ada tambak dan sebagainya. Kalau Anda bisa melihat di jalur Pantura itu kan kadang pasang, kadang surut, kayak di Semarang, di Jawa Tengah itu ya, kayak di Gresik, Lamongan, atau di Rembang, Sluke. Nah, kita akan melihat langsung di sana. Apakah ketika air laut pasang dan kita mengecek di BPN itu ternyata ada buktinya, ada bentuk sertifikatnya, ada bentuk petok D-nya, tidak bisa kita dituntut karena buktinya jelas. Yang jadi problem adalah ketika mereka memagari itu tidak ada riwayatnya. Ternyata itu betul-betul adalah wilayah laut. Ini yang jadi problem. Nah, itu namanya ada perubahan fisik. Itu kasus di laut. Contoh, kasus di pegunungan seperti apa, Pak? Di pegunungan ketika ada letusan, ada ledakan yang dulunya itu rawa atau tanah itu jeglong-jeglong ya toh, tebing dan sebagainya. Ternyata setelah ada gunung meletus dilewati lahar dingin dan di situ banyak tandon-tandon pasir atau bebatuan. Berarti di situ ada perubahan fisik terjadi. Ketika tahun 90 kita mendapatkan atau pembelian tanah dengan sertifikat itu sudah ada atau petok D, ternyata setelah ada letusan gunung berapi, di situ menjadi bukit. Ketika kita cross check ke Badan Pertanahan Nasional, ternyata tertera di situ bahwa betul-betul itu tanahnya dia. Ya, paham ya? Ya, Nadia, Naila.
Nah, sehingga tidak ada lagi sengketa-sengketa di situ ketika sudah melihat secara detail, secara langsung terkait dengan sertifikat atau perubahan-perubahan yang terjadi setelah mendapatkan sertifikat. Nah, ini apakah ada dasarnya, Pak? Ada ini pasal 33 PP 24 tahun 1997. Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis objek pendaftaran tanah yang telah terdaftar. Perubahan fisik terjadi kalau diadakan pemisahan, pemecahan, atau penggabungan bidang-bidang tanah yang sudah didaftar. Baik itu di wilayah utara, pesisir, baik itu di wilayah selatan di pegunungan, baik itu di wilayah rawa-rawa yang seringkali terendam banjir dan sebagainya, ketika ada alat bukti, ketika ada dokumen-dokumen, atau yang bersangkutan ini punya saksi atau punya dokumen, ini bisa didaftarkan meskipun tanah itu sudah ditempati orang, kita tidak tahu apa namanya, tidak tahu riwayatnya, kok ujuk-ujuk ini sudah ada bangunan dan sebagainya bisa kita lakukan gugatan. Nah, sehingga pendaftaran tanah ini sangat penting untuk dilakukan pengecekan dan sebagainya. Kadang kita sama keluarga saja, oh ini tanahnya masih orang tua, gimana kok bisa ditempati? Ini tanahnya masih namanya kakeknya, ini kok sekarang nggak punya kamu. Ini jadi kalau tidak ada pendaftaran tanah maka akan terjadi sengketa. Sehingga pendaftaran tanah ini untuk memperjelas terkait dengan tanah tersebut dan perubahan-perubahannya secara keperdataan jelas. Ini kegiatan pendaftaran peralihan dan pembenahan pembebanan hak, pemindahan hak, pemindahan hak melalui lelang peralihan hak karena pewarisan kegiatan pendaftaran peralihan dan pembebanan hak. Karena penggabungan atau peleburan perseroan, pembebanan hak, penolakan pendaftaran dan pembebanan hak. Nah, ini pendaftaran tanah ini ya. Jadi kegiatan pendaftaran ini ada yang ketika digabung diperjelas sehingga haknya ini langsung jadi satu. Jadi hak yang sebelumnya mereka terbebani maka akan dialihkan ke yang baru. Kan seringkali ini orang terjadi jual beli, tapi tidak dibalik nama. Ternyata sertifikatnya ini masih atas nama yang lama, tidak ada balik nama. Tapi kalau bisa menunjukkan akte jual beli di PPAT bisa, tapi kalau ada kehilangan tetap tidak bisa karena nama di sertifikat itu tetap yang lama. Jadi kalau orang-orang desa dulu kan sering beli hanya pakai kwitansi atau hanya pakai omong-omong yang disaksikan tetangganya langsung ya ini yang jadi problem nantinya. Sehingga pemerintah memfasilitasi itu. Kemudian pendaftaran tanah berisikan apa? Ada perpanjangan jangka waktu hak atas tanah yang seperti saya sampaikan tadi perpanjangan ada HU, ada HGU, ada HGB yang dipunyai oleh yayasan. Ini bisa melakukan perpanjangan. Jadi sewanya dia di sertifikat tertera 25 tahun. Ini bisa diperpanjang. Lah kalau masanya habis bagaimana Pak? Ini akan kembali ke negara. Karena negara yang punya mau perkebunan, hasil hutan, atau kita sewa di lahan-lahannya pemerintah yang lainnya ya. Ini tetap diperpanjang ke Badan Pertanahan Nasional. Kedua, pemecahan dan penggabungan bidang tanah, pembagian hak bersama.
Tadi sudah saya sampaikan ketika ada waris yang aslinya tanah itu ada 30.000 meter atau 3 hektar karena ini ahli warisnya tiga sehingga dipecahlah di situ menjadi 10.000 meter persegi 10.000 atau 1 hektar 1 hektar 1 hektar. Umpamanya luasannya 1 hektar ya dipecah jadi tiga. Umpama luasannya ini ada 100 misal. Mecahnya bagaimana Pak? Oh ini cuma 100 ya tanahnya. Masa dipecah tiga? Ya enggak tanahnya. Ya mungkin bisa dikuasakan atau dijual sehingga hasilnya itu akan dibagi atau seperti apalah ya dengan yang lainnya. Kan enggak mungkin ini. Iki luasannya 100 dipecah-pecah jadi telu. Jadi luasannya 35 meter ini untuk apa ini ya tanah-tanah segitu. Nah, sehingga biasanya perilaku-perilaku di Jawa Timur ini orang Jawa ini ya itu seringkali diuangkan, ketemu nilainya, kemudian dibagi sesuai dengan hukum waris. Nah, ini ada pembagian hak bersama, ada penggabungan. Yang dulunya ini ada kaflingan, satu, dua, tiga, dia beli langsung tiga. Tanahnya digabung jadi satu. Nah, kegiatan pendaftaran perubahan data, pendaftaran tanah, perubahan nama peralihan, dan hapusnya hak tanggungan, hapusnya atas tanah, dan hak milik atas satuan rumah susun. Sehingga seringkali ada peningkatan hak. Ketika jual beli nanti ada peralihan hak. Berarti tanahnya Putri ketika dibeli sama Desi ini nanti akan dibalik nama. Sudah bukan atas nama Putri. Putri beli nanti dirubah Desi. Semisal Desi yang jual tanahnya itu akan berubah ke Naila. Ya, bisa dipahami ya. Ya. Kemudian secara administrasi untuk terselenggaranya tertib administrasi pendaftaran tanah yaitu untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas satu bidang. Ada kepastian secara keperdataan. Ketika Desi jual ke Naila, maka di situ akan di follow up untuk perubahan nama. Kalau sudah perubahan nama berarti yang lama sudah tidak berhak. Menyediakan informasi kepada pihak yang berkepentingan agar mudah memperoleh data yang diperlukan dalam perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar. Nah, secara administrasi ketika ada pengukuran, ketika di situ ada kena landasan, kena proyek pembangunan nasional, maka proyek-proyek ini wajib untuk pengecekan kepada BPN. Biasanya di situ ada P2T ya, panitia pelelang pertanahan itu. Kepada desa, kepada kecamatan, kepada daerah. Biasanya sepengetahuan di situ secara desa inilah ini sopo Pak. Ini rencananya nanti kena ada ganti untung. Kalau dulu ganti rugi, sekarang ganti untung. Siapa yang ganti ini akan dibeli oleh pemerintah pusat karena tanah ini dilewati untuk tol. Karena tanah ini nantinya akan dibangun pelabuhan, semisal. Karena tanah ini nanti akan ada perluasan bandara. Nah, ini semua akan didata. Nah, secara administrasi bisa terlihat tujuannya adalah terselenggaranya tertib administrasi. Kalau sudah tertib ini enak. Nah, seringkali terjadi sengketa-sengketa ini kan karena tidak tertib. Nah, untuk itu supaya di adik-adik semuanya bisa ngelihat kasus-kasus yang seringkali berseliweran di medsos, di media dan sebagainya, adanya sengketa itu karena kurang tertib secara administrasi. Sehingga nanti
kalau kita sampai terjun ke lapangan, itu kita bisa melihat sengketa-sengketa yang ada. Nanti sengketanya seperti apa, kita bisa pahami bersama. Oh, ternyata ini tidak tertib administrasi, ternyata ada kurang data, Hari. ternyata ini ada perubahan, tetapi tidak di follow up perubahan di BPN. Ini objeknya apa saja sih? Tanahnya objeknya ini. Menurut pasal 9 PP nomor 2497, objek pendaftaran tanah meliputi satu, bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Ini bisa didaftarkan. Tadi sudah diskusi panjang lebar ya. Untuk hak milik seperti apa, hak guna usaha maupun hak guna bangunan HGB. Ada tanah hak pengolahan, ini nanti akan diperpanjang. Ada hak wakaf, ini diwakafkan di mana? Ada perubahan tidak? Kalau diwakafkan ini kepada yayasan, nanti yayasannya. Kalau ada wakaf diwakafkan ke lembaga atau wakafkan ke perorangan, ini juga nanti seperti apa? Nah, ini bisa didaftarkan supaya apa? Tidak sengketa nantinya. Ada milik. Nah, kalau sudah milik ini paten. Kita beli rumah langsung ada perubahan. Jangan kemudian kita beli rumah tapi tanahnya masih atas nama PT. Ini yang jadi persoalan. Ada kita beli rumah, rumahnya kita bangun, tapi tanah yang ditempati ini masih atas nama orang lain. Nah, ini jangan, ya. Ini ada tanggungan, ada tanah negara. Lupa tanah negara gimana? Kita sewa. Saya mau bikin di atas gunung, Pak, ya. Ya sah-sah saja, yang penting negara mengizinkan. Ada yang nekat, ini ada tanah negara dibangun di situ, ditempati jualan, dibangun di situ. Ada tempat-tempat pelelangan atau apa ya, ketika nanti digusur pemerintahan rame. Nah, ini jangan sampai terjadi ya. Sehingga bagi adik-adik akademisi, secara akademisi kita sudah tahu perjalanan pendaftaran tanah ini seperti apa. Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional. Ini BPN, semua ada aturannya, semua ada undang-undangnya, tapi dasarnya tetap UU PA 1960 ya. Pelaksanaan pendaftaran tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah. Nah, Kepala Kantor Pendaftaran dibantu oleh PPAT dan pejabat lain. PPAT itu ya di notaris itu. Karena notaris itu ada yang punya PPAT, ada yang tidak. Kalau tidak ada PPAT-nya, itu nggak boleh dia. Harus cari notaris yang ada PPAT-nya. Kalau nggak ada PPAT-nya, notaris hanya berhak ketika ada pendaftaran yayasan, pendaftaran CV, terus bikin perjanjian, bikin klausul-klausul yang lainnya. Tapi kalau sudah menyangkut persoalan tanah, notaris tidak berhak kalau tidak punya PPAT. Nah, ini pejabat lain, notaris sebagai pejabat pembuat akta tanah. Ini yang bisa ini. Atau camat yang diangkat sebagai PPAT. Lupa ini kok camat? Ya, ke camat boleh seperti di Kalimantan, di Sulawesi. Karena jarang notaris di tengah hutan sana nyarinya Pak Camat. Tapi Pak Camat itu sudah diangkat sebagai PPAT. Nah, pendaftaran tanah selain PPAT, panitia adjudikasi kepala desa atau kelurahan itu bisa mendaftarkan untuk mewakili ketika ada program Prona maupun PTSL yang istilah sekarang. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Ini nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan bila ada pertanyaan. Monggo. Ya, ya gimana? Sangat jelas? Iya. Oke. Kalau nantinya sudah sangat jelas, ya ini nanti ada tugas untuk bisa presentasi di perkembangan selanjutnya itu adalah sengketa tanah.
Jadi bikin artikel atau makalah ya terkait dengan sengketa tanah yang terjadi di sekitar lingkungan Anda. Nah, itu berdasarkan fakta, bisa dari media, bisa atau dari jurnal yang lainnya, atau dari info-info secara langsung maupun tidak langsung. Itu nanti untuk pertemuan ke depan dari masing-masing nanti bisa mempresentasikan terkait dengan sengketa tanah di wilayah Anda. Mau Jawa Timur silakan, mau Jawa Tengah silakan, khususnya Jawa ini. Jangan jangan ke yang di luar Jawa. Pokoknya Jawa, boleh Jawa Timur, boleh Jawa Tengah, boleh Jawa Barat, boleh DKI, pokoknya di Pulau Jawa. Sejawa Bali, di Bali juga boleh. Jelas ya, adik sekalian? Ini membuat makalah atau artikel dipilih salah satu atau enggak? Makalah boleh. Boleh, silakan. Mau artikel boleh, Oh iya, makalah boleh. Isi siap. juga Terima boleh. kasih, Pak. Oke ya. Oke ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nantinya bisa kita lanjut untuk luring, untuk presentasi dari masing-masing teman-teman, adik sekalian. Apa? Pokoknya topiknya sengketa, judulnya bebas. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.